Baik Bang Saiful. Yap. Sekarang kita masuk hasil polling sementara ke Dapil 4. Mewakili dari 3 kecamatan. Betul. Ini istimewa nih, 3 kecamatan. Jelas sekali. 3 kecamatan. Itu yang pertama Kecamatan Sampoinit. Betul. Kecamatan Darul Hikmah Ya. dan Kecamatan Setiabakti. Ya. Di mana 3 kecamatan ini mengirimkan 14 nama sebagai bakal calon kepada DPW ya. Yang mungkin nanti akan diseleksi oleh tim DPW sendiri, ditetapkan sebagai Caleg. caleg ya. Baik, nomor pertama itu ada Muslim D. Ya. Itu ada 734 koresponden yang memilih. Betul. Itu. Nomor 2 ada Musliadi Z. Iya. Itu ada 236 koresponden yang dipilih. Iya. Selanjutnya ada Usman Ide. Iya. Itu ada 139 koresponden yang memilih. Selanjutnya itu ada Muhammad Muntasir, ada 117 koresponden yang memilih. Nomor 5 ada Syarifah Faridah, itu ada 99 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada Tengku Anwar, itu ada 76 koresponden yang memilih. Selanjutnya ada Marsitah, itu ada 73 koresponden yang memilih. Betul. Selanjutnya ada Ahyar, itu ada 46 koresponden yang memilih. Saudi ada 7 koresponden yang memilih. Fadlun Salim, itu ada 1 yang memilih. Asnawi, Ali Imran, Miswar, itu sama-sama 1 koresponden yang memilih. Yang terakhir itu ada Ahmadi, itu 0 koresponden yang memilih. Betul. Itu jumlah keseluruhan daripada koresponden yang memilih ke 14 bakal calon ini itu ada 1.531 responden. Iya. Ini dari koresponden memilih ini bagaimana tanggapannya Bang Saiful? Ini menarik sekali Kang Emil. Kita lihat di situ di urutan pertama paling atas ada Muslim D kan. Beliau juga sekarang menjabat ketua DPRK Aceh Jaya. Berarti incumbent ya? Incumbent. Yang kedua juga ada Musliadi Z. Juga beliau juga mantan ketua DPRK periode yang lalu. Berarti ini incumbent juga? Incumbent juga. Kalau kita bilang di urutan ketiga ada Usman Aidi. Juga beliau juga menjabat ketua anggota DPRK sekarang ini ya. Berarti ini incumbent juga? Incumbent juga. Tiga incumbent ini berada di urutan 1, 2 dan 3. Ini menarik kita bahas nih Kang Emil. Iya betul. Ada Usman Aidi, ada Musliadi Z dan Muslim D. Dulu di urutan ketua DPRK ada Musliadi Z. Sekarang ketua DPRK Muslim D di Dapil 4 juga. Nah, betul. Kalau kita lihat kedua-dua ini bersaing. Iya, bersaing. Tapi jauh nih. Jauh ya? Jauh. Angkanya sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh ya. Mungkin akibat efek beliau dulu mengalah untuk Muslim D ini. Beliau dulu mengalah untuk memenangkan saudara Muslim D. Sekarang mungkin dari pemilih beliau sudah tidak bisa beliau rangkul kembali. Mungkin begitu kita lihat. Kalau dilihat dari hasil polling. Dari hasil polling kan kita lihat jauh, sangat jauh. 734 sama 236 ya. Betul. Terlalu jauh. Di bawahnya ada Usman Aidi. Nah kan ini kan ada 3 kecamatan ya. Mungkin beliau ada di kecamatan Usman Aidi ini Darul Hikmah. Ya. Kalau nggak salah. Iya betul. Kalau Darul Hikmah ada Masyita, ada siapa lagi? Ini ada Tengku Anwar. Iya, Tengku Anwar. Ada Ahyar ya? Ya, Ahyar ini kalau nggak salah Setiabakti. Setiabakti. Itu kalau nggak salah di Darul Hikmah itu yang pertama ada Usman Ide. Iya. Tengku Anwar. Muntasir. Muhammad Muntasir ya. Selanjutnya ada Asnawi, Ali Imran. Betul. Kalau kita berbicara satu lagi Masyitah. Betul. Ini kalau kita membahas masalah Usman Aidi, mereka beliau masih kalah saing dengan
Muhammad Muntasir ini. Iya. Kalau kita lihat Iya. dari berdasarkan polling sekarang, kenapa demikian? Ini pendatang baru, beliau incumbent dan dengan perolehan polling sekarang 117 sama 139. Tidak menutup kemungkinan ini akan disalib ya. Betul. Kang Emil. Kan kita melihat ini pendatang baru, milenial lagi. Kita lihat akan tidak menutup kemungkinan juga akan menyalip Usman Aidi. Juga beliau incumbent ini. Tapi dengan polling sekarang kita lihat begitu serius yang dilakukan oleh Muhammad Muntasir ini tidak menutup kemungkinan akan menyaingi dari perolehan medali Usman Aidi. Iya, kita berharap Usman Aidi ini nantinya bisa memperbaiki kinerja sehingga pendatang baru nih seperti Muntasir yang kita kenal kaum milenial. Betul. Nah, kalau nggak salah beliau ini Muhammad Muntasir ini adalah merupakan sekretaris daripada DPS PA Kecamatan Darul Hikmah. Iya. Dan beliau ini adalah merupakan salah satu kader potensial ya yang dimiliki oleh PA Darul Hikmah saat ini. Ini kita khawatirnya adalah bukan hanya Usman Aidi yang akan disalib. Betul. Kalau kita melihat dari perolehan sekarang itu tidak menutup kemungkinan itu Muslia DZ juga akan disalib. Betul. Nah, kita khawatir begini, ketika nanti polling ini menjadi sebuah acuan, menjadi acuan. Lagi-lagi seperti yang kita bahas di dapil 2. Iya, betul. Itu di mana Kaula Muda dikalahkan. Iya. Oleh milenial milenial. Di mana hari ini pemuda yang mempunyai gagasan, semangat juang tinggi itu bisa mengalahkan. Apalagi ini sangat miris bila dikalahkan oleh Muntasir karena ini dua-duanya incumbent. Betul. Iya. Apalagi Bang Muslia DZ ini adalah mantan daripada ketua. Nah, ini gitu. Dan kan ini kalau menurut mata kaca saya, kacamata. Kita melihat juga di Setia Bakti, kan kita melihat di Setia Bakti pemilihnya rata-rata di alur lintas jalan hitam ya. Jalan hitam lah, kita bilang dominan. Itu ya. Kalau kita berbicara mereka bagaimana mereka menggunakan atau memanfaatkan situasi sekarang ini kan bagaimana meresponden untuk memilih mereka itu kurang kalau saya lihat. Karena kenapa? Dominan pemilih di jalur lintas ini lebih dominan daripada ketimbang ke dalam alur dalam itu masuk ke dalam ya. Betul. Karena kan di sana terdapat ada 6 desa kalau nggak salah saya. Iya, betul. Iya kan? Ada di daerah apa namanya itu? Pantai Kuyun. Iya, Pantai Kuyun ya. Karena kan di situ ada Mukim Baru kalau nggak salah ya. Iya, satu Mukim kalau nggak salah. Kalau mereka tidak serius, kan di sini mereka jauh tertinggal, tidak ada gejolak apapun ya, atau tidak ada gimana kita bilang, mereka tidak ada yang keterwakilan lah kita bilang. Khawatirnya ya. Iya, khawatirnya. Apa yang terjadi periode yang lalu. Betul. Akan terulang kembali pada sekarang ya, pada yang pemilihan yang lalu ya. Betul. Akan terulang ini. Ya. Iya, karena kenapa? Karena mereka hanya fokus di daerah Darul Hikmah dan Sampoinin. Iya, kan di situ nih. Sedangkan di daerah Sampoinin ada 2, tapi bukan keterwakilan dari Partai Aceh. Nah, kan kita melihat nih, ada juga dewan di daerah dapil Sampoinin, Setia Bakti ya, tapi bukan dari dewan dari Partai Aceh. Ya, kita melihat. Disitulah ketinggalan mereka. Berarti mereka tidak fokus bekerja di daerah
pemilihannya sendiri. Pemilihan sendiri, begitu. Begitu. Ya, gitu. Jadi yang menariknya begini, Bang Saiful, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, itu di mana hari ini itu di daerah kawasan pemilihan Kecamatan Setiabakti, itu di areal Jalan Hitam, Jalan Hitam itu, ini ada keterwakilan perempuan. Itu di mana kalau nggak salah saya adalah merupakan istri daripada Panglima. Betul, gitu. betul. Ini apakah ini akan menutup seperti yang kita bahas tadi, ada kekosongan. Betul. Kekosongan untuk meraih suara di areal bawah. Bisa jadi Kang Emil, karena kita melihat dengan 99 responden, berarti Ibu Syarifah ini bekerja dalam tahapan, tapi kita masih jauh dari harapan. Kalau kita melihat dengan jumlah penduduk di daerah Dapil Setiabakti, kan jauh masih dari harapan. Tapi kalau kita melihat di polling sekarang, beliau bekerja. Betul, karena kenapa? 99 dari urutan lain perempuan, calon perempuan ada di urutan 7 Masyitah ini. Berarti kita melihat beliau bekerja dalam tahapan tersebut. Berarti artinya gini, dari sekian ini bisa kita kategorikan bahwasanya perempuan hari ini lebih bekerja daripada laki-laki. Betul, ya, betul. Gitu ya, bakal calon ya. Karena dari persentase yang kita lihat ini ya, itu karena Masyitah hari ini mempunyai 73 koresponden yang sudah memilih dan Syarifah Faridah itu ada 99 koresponden yang memilih. Artinya ini jikalau posisi nomor 2 dan nomor 3 ini tidak bekerja lagi, tidak menghidupkan mesin kerjanya, ini tidak menutup kemungkinan pada akhir penutupan nanti ini mereka akan dikalahkan. Iya. Gitu. Nah, sebetulnya jikalau dilihat dari ketentuan keterwakilan perempuan, lagi-lagi kita lihat ke situ, bahwasanya posisi 2 perempuan ini adalah posisi aman. Iya, betul. Posisi amannya kenapa? Karena hanya 2 keterwakilan. Iya, gitu. Secara otomatis mereka akan lolos. Iya, tidak ada saingan ya, begitu. Tidak punya saingan. Iya. Nah, ini akan menjadi peluang, bahkan menjadi bumerang. Betul. Ini ada 2 sisi. Iya. Peluangnya apa? Kan begitu. Peluangnya apa? Peluangnya adalah di mana hari ini perempuan yang kedua perempuan ini nantinya akan memperoleh basis suara daripada mereka-mereka yang tidak lolos. Betul, betul. Itu yang pertama. Kalau yang bumerangnya apa? Kan gitu. Berpikir secara terbalik. Iya. Betul. Kita khawatirkan mesin-mesin yang digunakan oleh kaum perempuan ini tidak betul-betul hidup. Betul. Sehingga yang dirugikan secara garis besar itu adalah partai Aceh itu sendiri. Gitu. Di mana kita lihat hari ini bahwasanya di dapil ini ada 2 kursi ya kalau nggak salah ya. 2 kursi. 2 kursi untuk perayaan periode ini. Iya. Ya, itu. Nah, di mana posisi ketua itu juga dipegang oleh dapil ini. Iya, ya. Betul. Kita khawatir. Betul. Kita khawatir, lagi-lagi kita khawatir. Dengan tidak dihidupkan semuanya mesin kerja itu, iya, posisi ketua nantinya akan jatuh ke dapil lain. Nah, gitu kan ya. Masih kita melihat di sini kan hanya dapil Sampoinit dan Darul Hikmah yang dominan di sini. Ya. Kalau kita lihat dengan hasil polling sekarang, ya, nah kan masih ketinggalan atau tidak adanya keterwakilan dari dapil Setiabakti. Nah, kalau mungkin mereka tidak ada saingannya satu sama lain, mereka mungkin ada porsinya, ada membaginya porsi bekerja. Ya, nah, pasti ada keterwakilan nantinya. Kan kita berharap ini kan ada 2 kursi, ya. Iya kan? Dan dua-duanya kemarin Darul Hikmah dan Sampoinit tidak adanya kursi di Setiabakti. Nah, kan kalau kita berharap saja nih, iya kan, nantinya kan ada keterwakilan dari Setiabakti.
Ya, mudah-mudahan. Tapi dengan penjaringan demikian, kita lihat juga anak muda sekarang. Saya nggak tahu ini Muhammad Muntasir dari mana. Saya kan belum tahu istilah atau asal usul dari mana. Beliau, betul. Tapi ini potensi yang paling besar saya lihat. Ini anak muda yang milenial yang bekerja serius, tak mengikuti tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh Partai Aceh. Begitu seriusnya saudara Muntasir ini. Bisa-bisa kita kan menyerahkan ini kan semua keputusannya di Partai Aceh. Tapi ini salah satu yang potensial kalau menurut saya, kalau saya melihat. Nah, kalau ini sudut pandang nanti kan berbeda. Yang kita bahas ini kan berbeda dengan pandangan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi dari Partai Aceh nantinya. Tapi ini ada yang lebih menarik ini Bang Saiful. Di mana itu, Bang? Itu ada nomor 9. Kalau nggak salah Saudi ini juga merupakan incumbent. Betul. Ya, periode yang lalu beliau istirahat, hari ini sudah naik masuk ke dalam bacalon. Ini beliau juga dari Sampoenit ya? Iya. Sampoenitnya. Ini bagaimana kalau menurut mata kaca ya, mata kaca apa kacamata ya? Betul. Kita melihat kembali kalau beliau tahun kemarin tidur, tahun ini juga tidur beliau. Karena kenapa tidur? Karena urutan kita lihatlah. Dengan urutan kemarin bisa lolos ke tampuk kursi atau kursi dewan, sekarang kita lihat keseriusan beliau dalam menjajaki tahapan ini. Urutan 9 dengan polling 7 responden. Berarti kita kan bisa melihat kembali dengan berarti kurang serius beliau dalam menjajaki ini. Kalau bilang tadi beliau kemarin tidur, sekarang tidur juga. Kalau menurut berdasarkan polling ini ya. Berdasarkan polling ini. Ya, betul. Karena kita melihat apa yang beliau lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan anak muda yang urutan nomor 4 tadi. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Ya. Iya, Muntasir. Begini, Kan ini ada dua nih. Saya serius dalam melihat ini. Keseriusan ya? Iya, enggak. Saya juga serius dalam melihat ini, menganalisa ini, Kang Emil. Kita melihat ada Tengku Anwar juga di situ. Tengku Anwar sebagai pendatang baru. Iya, ya kan. Beliau serius dalam menjajaki ini. Bisa-bisa dengan hasil akhir nantinya kita berharap juga beliau serius dan bisa memperbaikilah ranking beliau di urutan berapa nanti. Tapi perlu diketahui Bang Saiful, Tengku Anwar ini ada salah satu mubalik. Betul. Mubalik ya, penceramah, Tengku pengajian, beliau sering berinteraksi dengan masyarakat, dengan kaum perempuan. Ini membalik ini, dan beliau keseringan itu memang beraktivitas dengan warga, karena kan beliau membalik, mimbar tu mimbar. Artinya beliau ini keseringan berhadapan dengan orang banyak. Jadi ini mungkin juga menjadi salah satu daya tarik atau kelebihan beliau untuk semacam pendekatan ya, bersosialisasi dengan warga, itu beliau. Dan kalau melihat dari apa bahasanya, sepak terjang ya, sepak terjang. Ini beliau juga mempunyai basis massa yang begitu banyak. Cukup besar ya? Cukup besar. Bisa dikategorikan besar. Nah, ini kan sebuah masukan yang kita tawarkan kepada, mudah-mudahan ya didengar oleh mudah-mudahan ini didengar oleh DPW Partai Aceh nantinya sebagai mungkin menjadi bahan pertimbangan nantinya kan. Kita melihat ya di sini kan di dapil inilah yang begitu serius kita lihat. Kita lihat apapun mereka kerja terus dilandasi dengan keseriusan. Terus kita memantau, nanti kan ini ada akhirnya di tanggal 10. Nah, kita melihat hasil akhirnya nanti dan hasil akhir di Ketua DPW Partai Aceh nantinya. Keputusannya. Kita masih nantikan nih. Saya deg-degan nih, Kang Emil. Betul. Karena ini kan potensial semua.
Iya betul. Iya, begitu juga siapapun ini pendatang baru. Kalau kita bahas masalah Muslim Day, itu kan bukan pendatang baru lagi. Iya, Iya betul, kan? betul. Kalau kita bahas Musliadi Z, bukan pendatang baru, hal-hal yang wajar. Kalau kita bahas Usman Aidi, bukan pendatang baru, tapi ini wajar kita bahas. Muhammad Muntasir dan Tengku Anwar, juga Syarifah Faridah ya. Iya, gitu. Begitu luar biasa mereka serius dalam menjajaki ini. Mudah-mudahan mereka bisa dipilih. Mudah-mudahan itu terpilih ya. Iya. Kita kan selaku manusia kita wajar memberikan masukan. Karena kenapa? Karena serius dalam menjajaki ini. Serius ya. Nah, gitu. Jadi yang menariknya lagi ini, itu dari nomor 10 hingga nomor 14. Ya. Dari nomor 10 hingga nomor 13 masing-masing cuma satu koresponden yang memilih. Yang terakhir tuh ada Ahmadi, memang tidak ada sama sekali yang memilih. Patut diduga. Lagi-lagi kita mengedepankan azas praduga tak bersalah nih kan. Siap. Patut diduga. Ya kan? Hanya diri sendiri memilih diri sendiri. Ini apalagi Ahmadi. Jangan-jangan ini hanya pelengkap semata. Ini bagaimana nih pandangan daripada? Saya setuju dengan Kang Emil tadi. Ini kan hanya sebagai pelengkap yang disalurkan oleh DPS Sago ketiga kecamatan tersebut kan. Hanya 4 orang atau 5 orang ini yang satu zero gitu kan. Ya? Iya kan, hanya 9 Bang Saudi yang mungkin tidur tapi tidur jaga. Kalau mereka tidur semua nih, iya kan? Gitu. Ini kan mungkin hanya sebagai pelengkap, iya kan? Iya. Hanya sebagai pelengkap, nantinya biar ada salah satu nantinya terpilih mereka. Tidak ada saingan kembali. Begitu menurut ini pandangan saya. Ini Mas Epol. Tapi kalau dilihat dari sisi track record atau sepak terjang Bang Ahmadi ini. Kalau nggak salah saya, beliau adalah salah satu aktivis mahasiswa dulu yang mempunyai gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa untuk perubahan di wilayah Sampoi ini. Dulu kan semasa beliau, kalau nggak salah semasa beliau di dunia mahasiswa, Darul Hikmah dan Sampoi ini masih bersatu, belum pemekaran. Jadi beliau adalah salah satu tokoh mahasiswa yang berperan aktif karena kan mahasiswa itu punya paguyuban ya, punya paguyuban. Beliau salah satu yang bisa mahasiswa yang sangat aktif dan dengan beberapa kawan yang lainnya gitu. Tapi kenapa hingga timbul sebuah pertanyaan, mengapa dan kenapa sehingga tidak ada satupun yang memilih? Gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun memilih diri sendiri pasti bisa terpilih. saja. Satu kan ada bisa tuh. Bisa saja. Ada nomor ini zero. 0%. Makanya kan seperti yang kita bahas tadi Kang Emil kan. Apakah beliau hanya menjadi tameng dari kita kan ini hanya menduga-duga. Ada 5 orang yang dari atas 10, 11 dan ke bawah hanya menjadi tameng dari orang-orang tertentu. Nah, kita kan nggak tahu nih siapa orang tertentu tersebut. Ya, tapi kan begini Bang Seko. Kita khawatir begini. Ketika ini sudah ada muncul nama, kita mudah-mudahan jangan ya. Jangan. Kita tidak mau, kalau bahasa Acehnya apa? Uhati di kemudian hari. Betul. Ini yang akan menjadi dalam tanda kutip penghancur. Iya. Penghancur bagi Partai Aceh itu sendiri. Betul. Kita berharap jikalau nanti siapapun yang tidak terpilih, ya kan, mereka masih setia lah. Iya. Nah, gitu. Jadi jangan hanya sebagai pelengkap. Mereka tetap berkomitmen untuk tetap membesarkan partainya sendiri lah. Betul. Gitu. Itu harapan kita ya. Iya. Itu harapan kita. Semoga ini dari berapa tadi, dari nomor 10 hingga nomor 14 bisa menjadi bagian penting pengukiran sejarah bagi Partai Aceh di 3 kecamatan ini, khususnya di Dapil 4 ini, ya.
Gitu. Tapi ini saya dengar Kang Emil ya. Ini kan ada urutan nomor 3 Usman Aidi kan. Yeah. Saya dengar, iya kan? Saya dengar ada 2 bacalek ini saling keterkaitan, saudara begitu. Iya. Ini kan kita lihat juga ada salah satu dari situ urutannya paling urutan 7 kalau nggak salah. Yeah. Iya kan? Urutan 7 dan urutan ada beberapa urutan dari situ lah ya kan. Nggak perlu saya bahas lah. Yeah. Kang Emil tahu sendiri lah. Yeah. Itu bagaimana pendapat Kang Emil? Kan kalau saya lihat ini kan saudara ini. Apa yang ada menjadi kambing hitam atau ini biarlah kamu naik nanti abang yang sokong atau bla 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 lah gitu. Tapi kalau dari pemaparan tadi, saya lebih cenderung Muhammad Muntasir ini akan menjadi kuda hitam nantinya. Itu dari antara Usman Ide, Tengku Anwar dan Masyidah ini terkait dengan saudara tadi, ini tidak menutup kemungkinan Muhammad Muntasir ini akan menjadi kuda hitam. Contohlah seperti Liga Champions segala macam di mana sebuah tim yang tampak diprediksi akhirnya bisa tembus ke 8 besar. Betul. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Muntasir ini dengan dinamika karena begini maksudnya tali persaudaraan lah kita bilang. Tali persaudaraan sehingga muncullah Muntasir ini yang akan menjadi pelipur lara, ya, pelipur lara. Katakanlah jikalau memang terpilih, bila tidak terpilih, kan begitu, muncullah Muntasir. Inilah nanti akan menjadi pelipur lara. Kan ini kan pertanyaan publik, Kang Emil. Karena kenapa? Karena kan kalau memang ini kan ada tiga calon. Ya betul. Muhammad Muntasir. Ya betul. Ada Masyidah di situ. Kalau nggak salah ya kan. Ya kan hanya menjadi tameng saja. Bagaimana Anda menyikapi hal-hal demikian? Karena kenapa? Kalaupun mulai lolos lah kita bilang Muntasir dipilih oleh DPW Partai Aceh. Jadi caleg misalnya. Dari caleg. Usman Aidi ini kan kalaupun dugaan benar demikian, bagaimana tanggapan Kang Emil itu? Jadi begini, kalau dilihat dari periode yang lalu ya. Caleg laki-laki itu diberikan hak wewenang itu ada di Kecamatan Setiabakti. Betul. Ya kan? Di Kecamatan Setiabakti. Sedangkan Sampoinit dan Darussalam itu diberikan kuota perempuan 1, caleg laki-laki 1. Iya. Gitu. Nah, ini kalau berbicara di 2 kecamatan, kalau dilihat daripada ini, Sampoinit bakalan akan muncul 2 caleg laki-laki. Dikarenakan rolling ya. Ya rolling. Kecamatan Darussalam juga akan muncul 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, ini menarik. Iya. Di Setiabakti juga demikian. Perempuan 1, lelaki 1. Ini akan menarik. Siapakah akan menjadi kuda hitam? Apakah nanti Usman Ide ini akan bertahan? Iya. Kan begitu. Karena ini kan Darussalam. Iya, Darussalam. Betul. Apakah nanti dan Masyidah pun Darussalam. Ya, ini kalau dilihat dari grafik, Masyidah secara otomatis lolos. Iya. Ya kan? Lolos. Iya. Nah, ini yang menarik antara Muntasir dan Usman Ide. Mudah-mudahan. Nah, ini kan semuanya keputusan kepada DPW. Kan gini Kang Emil kan kita ini kan tahapan balon, iya kan? Balon. Usulan calon. Iya. Nah, dari sana kan melihat dari DPS wilayah Sampo ini wilayah 4 lah, dapil 4 kita bilang. Betul. Kenapa terjadi demikian? Di sana apakah tidak ada calon lain yang diusung atau diusulkan oleh DPS Partai Aceh Sago dapil 4 ya? Betul. Darul Hikmah Sampo ini. Apakah enggak? Kenapa terjadi demikian? Sehingga ada tali persaudaraan yang mengikat begitu ketiganya yang diusulkan oleh DPS Partai Aceh, begitu Kang Emil? Mungkin kalau ini mungkin saya tidak bisa menjawab. Karena begini, ini kan keputusannya daripada DPS. Iya. Sedangkan saya kan bukan bagian daripada mereka. Betul. Yang kan ini kan mata kaca kita. Iya kan, mata kaca kita. Mungkin ya. Inilah kader-kader terbaik yang bisa dipersembahkan dari kecamatan ini. Betul. Nah,
Bagaimana selanjutnya atau tahapan selanjutnya gitu ya. Selanjutnya ini kan kembali kepada DPW Partai Aceh. Itu. Iya. Nah, menurut saya inilah kader-kader terbaik yang hari ini dikirimkan oleh 3 kecamatan tersebut mewakili Dapil 4. Betul. Kayak gitu. Nah, persoalan kenapa dan mengapa? Nah, ini mungkin bukan di kapasitas saya kan begini. Dan bukan kapasitas kita. Ya, betul. Kita kan hanya berdasarkan analisa yang ada. Ini kan keraguan publik. Keraguan publik dan pertanyaan publik kepada kita. Dan ada di media sosial tadi menanyakan kepada saya begitu Kang Emil, sehingga saya juga kan tukar pendapat ini. Nah, bukan kenapa terjadi demikian, dan gejolak-gejolak ini kan kita berharap juga nanti Partai Aceh memilih yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Dan ini kan tahapan sudah dilakukan oleh Partai Aceh, mengaji paparan segala macam. Nah, ini kan suatu contoh yang baik yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk merekrut calon yang potensial dari Partai Aceh untuk kedepannya, yang bisa menjaring semua masukan dari masyarakat, betul. Sehingga menjadi mereka betul-betul menyerap aspirasi masyarakat, begitu Kang Emil. Iya betul, inilah yang namanya kader-kader terbaik. Iya betul. Terbaik. Saya pikir Muhammad Muntasir ini patut dipertimbangkan. Patut dipertimbangkan. Karena kan kenapa? Yang pertama milenial. Yang mempunyai jangkauan yang luas. Betul. Dari segala macam. Karena berdasarkan hasil polling. Itu. Nah, bila nanti nih hasil polling ini, karena kan hasil polling ini kan bukan suatu indikator ditetapkannya. Betul. Tapi ini menjadi acuan loh. Tolak ukur gitu. Iya, tolak ukur. Mudah-mudahan bisa meningkatkan lah. Jadi sehingga keputusan nanti bisa juga merujuk kepada polling ini. Karena kenapa dilakukan ini berapa? Ini kan bahwa sepenuhnya DPW Partai Aceh menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat halayak luas untuk menilai bahwasanya inilah calon potensial Partai Aceh yang disukai atau nggak disukai oleh khalayak ramai nantinya. Nantinya kan makanya kan kenapa dibuat polling demikian? Kenapa ini kan salah satu partai yang membuat demikian, kan? Kita lihat sekarang partai-partai lain bergerak, tapi Partai Aceh sudah bergerak untuk menyaring, calon-calon yang potensial dan diserap atau diserahkan kepada publik untuk mereka sendiri yang menilai. Betul. Inilah berarti Bang Saiful. Berapa hasil polling yang terupdate itu tanggal 2 Maret 2023. Berarti tinggal 7 hari lagi kalau nggak salah ya. Karena penutupannya tanggal 10. Jadi kita berharap bagi semua bacalek dari Partai Aceh ini terus digenjot, sehingga ini akan berdampak kepada Partai Aceh itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan dengan dongkraknya hasil voting ini atau polling ini juga akan berpengaruh kepada penetapan calon caleg nantinya. Bupati. Iya, betul. Ya kan? Kan ada tahapan selanjutnya. Selanjutnya. Ini yang mudah-mudahan kita diberi kisi-kisi lah oleh ketua DPW kan. Mudah-mudahan kita juga mendapat data sehingga kita bisa mempresentasikan seperti ini ya. Betul. Kita bisa mengupas kembali ya kan. Betul. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beliau membisi-bisi sama kita ya kan, supaya adalah ini calon yang perlu kita ungkap kembali kepada publik gitu ya kan. Oke lah ya. Baiklah, terima kasih sudah bersama kami. Kita sudah membacakan dan menganalisa hasil voting yang terupdate itu pada tanggal 2 Maret 2023 keempat dapil. Sekali lagi kita menjelaskan bahwasanya yang kita bicarakan hari ini adalah hasil voting terupdate. Berdasarkan hasil voting yang sudah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya, dengan harapan semoga bakal calon ini terus bekerja sehingga mendongkrak
hasil yang sangat maksimal untuk Partai Aceh itu sendiri, sehingga mampu menjadi salah satu partai lokal terkuat di Aceh untuk mewakilkan kader-kader terbaiknya sebagai penyambung aspirasi masyarakat di parlemen nantinya. Itu demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.